Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen di Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau mengasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya memberikan terima kasih banyak pada kalian semua. Alhamdulillah sehat. Ya, karena enggak saya sehat, alhamdulillah sehat. Makasih banyak. Sehat. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling terus. Baik, saudara, kita akan coba kembali untuk berbincang dengan Peggy Setiawan yang baru saja dibebaskan dari tahanan Mapolda Jawa Barat. Selamat malam, Mas Peggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Waalaikumsalam. Sudah bisa dengar suara saya, Mas Peggy ya? Alhamdulillah, sudah. Mas Peggy, setelah dibebaskan ini, Mas Peggy sedang berada di mana ini? Saya sekarang sedang di base camp. Base campnya di mana, Mas Peggy? Ini daerah apa, Pak? Sabah. Daerah Pak? Bandung, Sabah. Daerah Bandung, Sabah. Daerah Bandung ya. Sepertinya sudah menikmati malam kebebasan dengan keluarga nih ya, Mas ya? Alhamdulillah. Saya sangat menikmati malam-malam ini dan ya saya seperti mimpi aja, Bu. Saya masih nggak bisa ungkapin dengan kata-kata, Bang. Saya bahagia banget. Bagaimana perasaannya nih, Mas? Setelah dibebaskan, apa yang mau diungkapkan nih dari Mas Peggy? Bagaimana perasaannya? Terutama perasaan saya sangat bahagia, sangat terharu, dan saya masih tidak nyangka aja. Pokoknya ini malam yang luar biasa, malam yang paling bersejarah selama 8 tahun lebih saya menantikan malam-malam ini, dan akhirnya pada malam ini semua itu bisa terwujud dan alhamdulillah keadilan masih bisa ditegakkan di Indonesia ini. Baik, kemarin kan Mas Peggy sempat ditahan selama kurang lebih 1 bulan ya, Mas ya. Kemarin bisa diceritakan mungkin, Mas, selama di dalam tahanan ngapain aja, Mas? Saya waktu pertama masuk, dari waktu masuk itu ya seperti biasa, kita saling setiap blok, setiap kamar itu saling berdoa bersama, saling nyanyi lagu kebangsaan bersama, apel bersama, menjaga kekompakan dan menjaga lisan dan menjaga ketertiban masing-masing lah supaya saling bersupport satu sama lain, saling mendoakan, dan ya alhamdulillah semua di sana dalam baik-baik semua. Baik, bagaimana dengan perlakuan polisi di sana selama Mas Peggy berada di dalam tahanan? Perlakuan polisi di sana yang penjaga itu alhamdulillah baik-baik semua. Dari mulai Pak Sucipto itu bapak dari kami semua, dari bapak dari tahanan semua itu sudah dianggap dari bapak itu Pak Sucipto, terus ada Pak Agus Pramuji, Pak Johari, Pak Dude, terus teman-teman yang lain, tim-tim yang lain seperti Pak Sultan, alhamdulillah dia baik banget. Terus Pak Deden, Pak Hendra yang selalu ya ngasih lebih lah buat saya. Dan alhamdulillah saya selalu diistimewakan di sana. Dan buat tim teman-teman yang lain, saya mengucapkan terima kasih banyak. Pokoknya mereka baik-baik semua. Ini diistimewakan maksudnya seperti apa nih, Mas Peggy? Mungkin boleh diceritakan juga. Ya menurut tahanan lain itu saya itu dibagi di anak mas kan itu. Tidak boleh disentuh, terus saya selalu dikasih makanan yang lebih. Pokoknya alhamdulillah terbaik buat semua. Baik, bagaimana dengan kondisi kesehatan Mas Peggy selama di tahanan kemarin? Apakah sehat-sehat saja? Apa sempat mengalami sakit mungkin? Atau stres mungkin, Mas Peggy? Alhamdulillah saya di sana sehat. Namun ada sedikit gangguan masalah gatal itu. Alhamdulillah itu sekarang udah teratasi, udah sembuh. Dan selebihnya alhamdulillah masalah stres itu alhamdulillah tidak ada. Karena saya selalu istighfar, selalu percaya sama yang di atas. Jadi alhamdulillah saya baik-baik saja di dalam. Baik, meskipun saat nih Mas ya selama di tahanan, bagaimana perasaannya Mas nih selama mendekap di tahanan? Sedangkan Mas Peggy kan pasti mengiranya saya tidak salah, pasti ini salah tangkap. Itu bagaimana nih perasaannya Mas Peggy? Yang pasti perasaan saya waktu di dalam itu sangat sedih, sangat terpukul. Saya sangat
merasa tidak bisa apa-apa lagi, merasa ya apa ya, saya pokoknya nggak bisa juga kata-kata, pokoknya saya sedih banget. Namun di sisi lain saya selalu percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti ada, dan pada saat ini, pada hari ini alhamdulillah itu memang benar adanya melalui orang-orang baik yang telah Allah utus untuk bisa mendampingi saya, seperti itu. Baik, Mas Peggy, kemarin kan sebelum dijadikan tersangka, Mas Peggy sempat sempat ditangkap dulu dengan polisi. Nah, itu bagaimana kronologinya, Mas Peggy? Mungkin bisa diceritakan apa yang sedang dilakukan pada saat itu? Apakah mungkin Mas Peggy juga kaget ketika polisi mendatangi Mas Peggy untuk ditangkap? Ya, waktu itu kan saya juga tidak mengira, karena awalnya waktu itu pertama kali saya datang ke rumah mantan bos saya, terus saya pas sore itu pas ditangkap itu saya sebelumnya mengantarkan sekolah dulu, mengantar sekolah anaknya dia, terus sesampai di rumah itu ya udah langsung ditangkap aja gitu. Baik, selanjutnya mungkin boleh saya berbicara dengan Pak Imanullah? Oh ya, boleh. Siap. Ya, baik. Selamat malam, Mas Selamat malam, Imanullah. Ini setelah sudah dibebaskan, langkah selanjutnya, langkah hukum selanjutnya apa yang akan dilakukan, Mas? Untuk sementara ini kami tim kuasa hukum belum ada rencana ke depannya, tapi kami masih mempersiapkan. Artinya belum ada persiapan khusus, langkah-langkah apa yang akan kami tempuh. Tapi memang ada beberapa yang harus kami bahas dengan tim. Kira-kira begitu. Baik, tapi apakah akan ada proses hukum selanjutnya juga nih yang akan dijalankan? Mengingat Mas Peggy ini termasuk salah tangkap gitu, seperti mungkin ada gugatan jadi korban salah tangkap, mungkin akan ada mengajukan gugatan ganti rugi mungkin, Mas Imanullah. Ya, hal itu sedang kami bahas, apakah akan kami tempuh jalur tersebut ataukah bagaimana baiknya. Nanti kami akan bicarakan dengan tim. Belum bisa kami beritahukan saat ini karena kami masih bereforia terhadap kebebasan Peggy. Kira-kira begitu. Tapi pernah ada komunikasi tidak, Mas, terkait hal tersebut? Ada, untuk komunikasi tetap ada dengan beberapa rekan, dan rencana ke arah sana akan kami bahas selanjutnya. Ya, memang ada rencana, tapi ini juga akan melalui proses yang panjang untuk memenangkan proses pra-peradilan, dan akhirnya Peggy dibebaskan dan status tersangkanya digugurkan. Mungkin boleh diceritakan bagaimana perjuangannya, diceritakan boleh, Mas, prosesnya seperti apa hingga sampainya bisa Mas Peggy dibebaskan? Ya, baik. Memang perjuangan ini sangat panjang sekali ya. Berawal tentang kabar bahwa saudara Peggy ditahan dan ditangkap oleh pihak Polda. Lalu dari Ibu Yanti, dari kantor Ibu Yanti menghubungi beberapa rekan, dan singkat cerita terbentuklah kita satu tim pembela Peggy. Nah, tim penasehat hukum pembela Peggy yang mana kami fokus untuk membahas tentang bagaimana caranya menangkal atau mematahkan alasan-alasan yang diungkapkan oleh pihak Polda bahwa Peggy itu bersalah. Nah, bahkannya dalam beberapa waktu tersebut kami bentuk tim tersebut, dari pembentukan tim itu dibagi beberapa kelompok, beberapa divisi. Nah, masing-masing kelompok atau divisi itu bekerja berdasarkan job desk-nya masing-masing. Nah, dari situ kami ada sebuah kekompakan dalam untuk memenangkan sebuah perkara ini. Alhasil ya sampai saat ini perkara alhamdulillah kita menangkan, dan kita bisa
buktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh pihak penyidik, pihak Polda itu tidak benar. Dan sekarang hasilnya alhamdulillah bahwa saudara Peggy memang benar-benar sudah bebas. Baik, mungkin kita kembali lagi ke Mas Peggy. Setelah bebas ini Mas, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Kompas TV setelah dinyatakan bebas dan status tersangkanya digugurkan. Ya, saya hanya ingin mengungkapkan terima kasih banyak buat masyarakat yang sudah mendoakan dan yang sudah mensupport saya, mensupport keluarga saya sampai pada akhirnya saya bisa kembali kumpul bersama keluarga saya dan bisa kembali menghirup udara bebas dan kembali bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Saya terima kasih banyak, mengucapkan terima kasih banyak. Baik, tapi ini setelah dibebaskan, setelah berkumpul dengan keluarga, apa nih cerita rencananya, kegiatan apa yang akan dilakukan sama Mas Peggy? Seperti yang saya dari awal katakan bahwa saya saat ini cuma pengen istirahat dulu, terus habis itu langsung kumpul keluarga, pulang ke Cirebon dulu, terus habis itu langsung mulai beraktivitas lagi, bekerja. Baik, terima kasih Mas Peggy Setiawan dan juga Mas Muhammad Imanullah sudah hadir di Kilas Kompas, ngobrol-ngobrol bersama pemirsa Kompas TV. Selamat malam dan salam sehat.